Oke, dalam video kali ini saya akan membahas terkait karakteristik sosial dan ekonomi lokal dalam masyarakat Sumba berdasarkan tulisan Jacqueline Fell 2011. Oke, salah satu buku yang bisa menggambarkan tentang karakteristik sosial ekonomi di Sumba adalah buku Uma. Nah, yang dituliskan oleh Jacqueline Fell pada tahun 2011. Nah, di dalam buku ini ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama itu adalah pola interaksi sosial masyarakat di Sumba dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua ada interaksi sosial, yaitu yang menghasilkan proses produksi dan cara produksi yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya sekaligus tuntutan zaman. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial ekonomi dilakukan dalam bentuk pertukaran yang membedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada resiprokal, kemudian barter, dan menjual. Nah, kemudian bentuk pertukaran ini yang pertama resiprokal, artinya yang dimaksudkan di sini yaitu pertukaran barang dan jasa yang bertujuan untuk menciptakan kewajiban membalas pembelian orang lain. Kemudian selain itu juga bertujuan untuk memelihara hubungan sosial. Kemudian yang kedua ada barter, cara pertukaran barang atau jasa tetapi tidak menggunakan uang dan tidak bertujuan untuk menciptakan kewajiban timbal balik. Nah, misalnya tukar barang dengan barang. Kemudian yang ketiga menjual. Nah, yang dimaksudkan menjual ini yaitu bertujuan untuk mendapatkan atau menggunakan uang. Nah, kemudian ada pola jaringan sosial di Sumba yang ada 3, yaitu yang pertama kita-kita. Nah, kita-kita ini adalah relasi sosial yang cukup dekat berdasarkan kabihu. Kemudian satu kampung dan lain-lainnya yang paling dekat. Nah, kemudian ada bukan orang lain. Nah, jadi termasuk dalam kelompok keluarga yang tidak terlalu dekat, tetapi selalu ada atau selalu dilibatkan dalam misalnya acara adat. Nah, seperti ipar atau biasa orang Sumba katakan bahwa biara atau layah. Kemudian pola jaringan sosial yang ketiga yaitu orang lain. Nah, jadi yang dia maksudkan oleh orang lain ini yaitu kelompok yang tidak punya kekeluargaan sama sekali, seperti orang dari luar Sumba atau yang biasa orang Sumba katakan juga yaitu Tau Jawa. Kemudian, nah, dalam hal pemberian berdasarkan resiprokal di sini tidak ada ciri mengutamakan kepentingan orang lain. Mengapa? Karena orang Sumba itu seolah-olah sudah mencatat di dalam benak hati mereka itu bahwa semua hutang dan kewajiban pribadi sebagai konsekuensi dari kehidupan orang Sumba yang saling memberi itu pun bernilai sangat tinggi. Nah, dan baik berkelangsungan hidup dari kelompok masyarakat dan unit sosial yang lebih luas lagi. Nah, kemudian di sini ada ekonomi penghidupan utama di Sumba. Nah, yang pertama itu ada pertanian pangan, kemudian seperti jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Nah, lalu ada tanaman jangka panjang seperti kelapa, pinang, asam, kemiri, kopi, dan lain-lain. Ada nelayan atau yang biasa dikatakan dengan subsisten. Non pertanian itu seperti tenun dan kerajinan tangan. Lalu ada peternakan. Peternakan ini ada ternak besar dan ternak kecil.